Cancing ya Babe, ketemu lagi sama Poika. Ya di vlog kali ini Poika mau beberes tempat ganti popoknya Hedi. Karena selama dari Hedi lahir sampai 8 bulan tuh belum pernah dibersihin. Terus berantakannya udah kayak apa tau dah pokoknya ya. Pokoknya kita mah ekspektasinya pengen yang rapi-rapi ya kan, pengen yang bersih-bersih, yang selalu diatur gitu. Kalau misalnya udah make ini dibalik lagi ke tempatnya apa gimana gitu kan, biar rapi kelihatannya. Ternyata udah sesuai dengan ekspektasi ya. Yang namanya emak-emak kalau udah ngambil pakaiin brek taruh baik di mana baik gitu kan ya. Anaknya entah keburu nangis lah, anaknya gimana lah. Jadi itu mah udah ekspektasi aja dah begitu ya. Nggak, di film-film mah bohongan, goro-gorohan. Aslinya mah kita agak keburu. Tapi mungkin nggak semuanya ya. Tapi ada juga mungkin ibu-ibu emang yang bener telaten, yang apa namanya naruh lagi tempatnya gitu kan, pampers-pampersnya segala macem ya. Kalau Poika mah kagak dah. Pokoknya amburadul dah pokoknya begitu ya. Tadi habis nyuciin dot, terus lagi di sterilisasi. Sekarang Poika mau nyiapin air buat ngap-ngapin gitu ya. Terus bangun Poika udah nyiapin tempat chips ya. Biasanya buat ngelap-ngelap mah Poika makanya airnya agak sedikit hangat. Kita pakein sunlight sedikit. Bang sebentar di belakang lagi tengah-tengah baik. Nah, terus ini pelapnya kita bilas dulu. Kalau kalian lihat nih ya, kamarnya si Hedi berantakan tuh bangunnya tuh, kapan tahu. Karena si Hedi tuh masih tidur sama kita, belum tidur di kamarnya. Saya belum berani ninggalin Hedi sendirian di kamarnya, jadinya dia masih tidur di kamar saya gitu. Yuk, ikat yuk. Nah, ini baju kotornya saya mau cuci. Jadi saya mau ngerapin ini ya Bang None. Tuh, berantakan banget. Pampers di mana? Segala baik tuh. Nah, begitu tuh. Tuh. Ini aja nih, Abang None. Ini dikejar rusak sama si Hedi. Pas dia udah mulai gedein, apa baik di jamret sama dia. Jadinya semuanya copot. Jadi mau nggak mau ini harus disimpan. Ini WG bonekanya udah kemana tahu, satunya lagi diambil nama dia. Kok anak saya si Hedi aktif banget ya, 2 yang hilang. Mana ini? Mau nggak mau kita simpen abangannya ya. Kita copot aja deh semuanya. Nggak usah copotin kali mah. Tuh. Ini kita simpen di lacinya ya. Saya angkat semua dulu. Debunya
Ini mah bukan debu kotor ya, debu dari baju. Terus saya nggak tahu ini bakalan kepake berapa lama ya. Soalnya sekarang tuh si Hedi udah susah banget dipakein di sini. Udah namanya udah ke kiri kanan udah pokoknya udah gak bisa diem tuh bocah. Intinya ini kan ada ibu-ibu yang tahu biasanya ini kepake sampai berapa lama gitu. Kalau ada yang tahu komen ya. Kayaknya harus pakai sabun yang agak tebalan lagi, pakai sabun yang agak banyakan lagi. Robek. OMG, sudah robek. Jadi nomor 4 itu ya antara 7 sampai 11 kilo. Jadi sekarang beratnya 10,2. Segala macem ada di sini. Padahal ada ganda yang kepake gitu loh. Kadang-kadang tuh dia kalau lagi main mau dipakein belayanya apa dipakein poponya harus ada mainannya gitu. Ini minyak kutus-kutus dari temen. Sebenarnya bukan punya Hedi, punya saya, cuma waktu itu kebawa aja sama saya gitu. Lotion, ini kenapa di sini lagi nih? Minyak telon, baby oil, minyak telon, salep buat pantatnya. Kalau misalkan merah-merah gitu, pantatnya merah, pakai itu. Ini kalau kering, ini kalau pilek. Ini buku, kadang-kadang dia suka baca-baca, lihat-lihat gitu buku. Jadi biar terus ini aja. Gitu. Nah ini tisu kalau misalnya ngelap-ngelap. Jadi kalau misalkan habis pipis apa-apa gitu, saya pakein apa namanya tisu basah gitu, saya lap ini biar kering. Tisu basahnya habis. Nah Bang One, ini udah rapi ya, tinggal ngelapin ini aja, nanti dilap-lapin juga. Terus mereka mau ngelapin ini juga,
tempat sampah, terus mau ngebersihin ini juga nih, dirapihin. Udah deh, habis itu kita nyuci baju. Kalau ada yang nanya, Hedi kemana? Hedi bobo. Makanya saya ada waktu buat bersih-bersih. Kalau enggak mah boro-boro. Ini dapat dari Ayomi buat Hedi. Ada bacaannya tuh. Hedi. Kalau ini dapat dari Mimi Sari. Kill. Boneka Kill Company. Tuh. Dari Kill, dari Mimi Sari. Belum kepake. Belum dimain sama Hedi. Nanti mungkin kalau Hedi udah gedean baru dimainin. Ini pasangin waktu itu kan musim panas, jadi dikeluarin, tapi karena sekarang masih musim gugur, kita simpen lagi bangunnya. Selesai. Sekarang saatnya kita nyuci. Biasanya saya kalau mau nyuci itu bajunya dibalik-balik dulu biar ntar pas ngelipetnya gampang, kagak ribet, langsung lipet-lipet gitu. Untuk aja lah, enggak loh. Saya sekarang kalau beli baju tidur pakainya yang resleting biar gampang. Soalnya kalau yang kancing si Hedinya tuh udah susah diemnya. Kalau yang kancing ujuk berantem mulu. Kalau yang resleting kayak gini kan gampang, tinggal tarik selesai gitu. Jadi gak usah berantem dulu saya sama Hedi gitu. Besok Hedi diundang ulang tahun sama temennya, nggak temennya sih, sama Sabiah. Kalau kalian inget, dulu ada Mumtaz yang ngebantuin ngebongkar teras belakang, ada anak namanya Sabiah kan. Nah, Sabiah itu ulang tahun yang kelima. Besok Hedi diundang ulang tahunnya. Nanti PK mau coba izin dulu
boleh ngevlog nggak di acara mereka ya. Kalau boleh nanti Poika ngevlog di sana. Ini nih kaos kaki bener-bener ya, hilang-hilangan, nggak tahu mau menain apa hilangnya. Ada satu, ada dua, di mana gitu, nggak tahu hilangnya di mana aja gitu. Pokoknya udah berkali-kali beli kaos kaki hilang-hilangan terus. Gitu loh. Ini lagi. Gitu. So, saja kita nyuci. Semalam saya habis nyuci spray karena biar listriknya agak murahan, jadi kita siasatin kalau nyuci spray segala macem yang lama itu kita nyucinya malam gitu, biar awet listrik. Nyuci bajunya Heidi. Biasanya Poika selalu taruh tisu basah kalau lagi nyuci bajunya Heidi, biar nggak banyak apa tuh yang nempel-nempel di bahan, kayak serabut-serabut putih gitu loh. Jadi tips buat kalian kalau mau nyuci baju bayi biar kagak banyak serabut-serabutnya yang nempel ke baju, taruh tisu basah. Nah Bang Ane, deterjen buat Heidi itu Poika beda sama deterjen yang biasa Poika pakai buat baju di rumah. Jadi kalau untuk Heidi yang bayi itu dia parfum free, yang nggak ada parfum sama sekali. Terus untuk pewanginya juga dia yang tanpa parfum ya, yang pelembut pakaiannya tanpa parfum gitu. Jadi kita tinggal taruh di sini aja nanti. Nah ini kita taruh dulu deterjennya. Parfumnya. So. Dan biasanya kalau baju Heidi itu mereka pakai yang 40 tuh, Baumul 40, udah gitu selesai. Nah bebenah udah, nyuci lagi OTW. Sekarang saatnya apa? Sekarang saatnya kita lepetin bajunya Heidi. Pokoknya aja mumpung dah ya, mumpung siap tidur, kita pokoknya ini aja
bebenah dulu, ya kan. Ini topi cuma kepake berapa kali udah nggak muat, jadi nanti ini yang udah nggak muat Poika simpan, kali aja nanti ada temen atau adik di Indonesia, ya kan, yang melahirkan, kita kasih. Kalau kalian tanya, kok nggak ada Rizka? Saya emang nggak pernah Rizka baju, jadi begini baik. Saya tuh nggak pernah Rizka baju Bang Nane, ya. Jadi kalau yang Rizka ya bagus, kalau yang nggak Rizka juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah Rizka, kecuali kalau baju-baju yang penting tuh baru Rizka. Gitu baik udah. Soalnya juga kan bajunya nggak terlalu lecek. Sebentar. Rapih sudah ya. Jangan tanyakan kenapa kursi di atas ya. Jadi kita habis nyuruhin debu, jadi semua diangkatin. Dan ini pun, ini kemarin Poika habis dari fisioterapi. Yang kalau kalian ingat dulu, kalau kalian ikut Instagramnya Poika pernah sakit di sini dari bulan Mei, nggak sembuh-sembuh. Ternyata ada apa ya kalau di sini ya, inflamasi
impeachment gitu deh, urat di sininya. Jadi kemarin habis pakein bandage gitu, apa sih bandage ya, pokoknya biar biar enggak begitu terus gitu, jadi biar lempeng. Terus dikasih obat antiinflamasi juga. Alhamdulillah sih udah enakan, nggak sakit lagi gitu kan. Jadinya ya begitulah, penderitaanku belum selesai. Tapi gak apa-apa ya. Jadi gini, mungkin ada beberapa di antara kalian yang banyak bertanya, "Po, kenapa Hedi masih tidur bareng sama Mpo? Kenapa nggak dipisah?" Jujur aja, saya belum berani ninggalin Hedi sendirian. Masih pengen deket-deket dia. Nggak tahu, mungkin ini cuma saya aja atau sama ada ibu-ibu yang lain, atau mungkin ibu-ibu yang lain juga nggak begitu, saya nggak tahu ya. Pokoknya saya belum mau pisah dari Hedi tidurnya, sayanya ya. Terus sebisa mungkin walaupun dia tidurnya di kasur yang beda, tetap berdampingan sama saya gitu kan. Sekarang kan tidurnya jabrah banget tuh si Hedi, kiri kanan atas bawah depan belakang. Jadi kita tidurin di kasurnya tetap, tapi di samping saya gitu kan. Saya nggak tahu itu normal apa enggak, tapi yang jelas saya masih belum bisa ninggalin Hedi gitu kan ya. Kita serahlah, mau dibilang ibu ntar anaknya kolokan apa gimana, terserah ya. Yang penting saya mau deket Hedi aja dulu gitu, mau deket Hedi aja dulu. Nah, terus apa lagi yang kemarin ya, ininya terlepas. Pantesan gatel-gatel, ininya terlepas. Si abang mau mulai jogging lagi dia. Ya, gitulah. Terus apa ya? Po, Hedi masih nyusu ASI atau susu formula? Sekarang Hedi cuma susu formula. Susu saya udah habis, bis. Udah nggak bisa dipompa lagi. Jadi dia cuma minum susu formula gitu. Terus Hedi udah bisa apa aja? Hedi udah bisa merangkang, udah bisa mulai mencoba berdiri, udah bisa duduk sendiri, pokoknya udah macam-macam dah Hedi mah. Terus apa lagi ya? Sekarang ini banget kemauannya ini banget, keras banget gitu. Kalau kita nggak kasih tuh teriak, kalau nggak nangis gitu kan. Tapi saya mencoba, kalau di sini saya nggak mau apa-apa kasih gitu kan. Saya mau mencoba kalau orang tua yang memutuskan gitu, bukan dia yang memutuskan. Jadi kalau misalnya saya bilang enggak, dia nggak apa-apa, dia nangis sebentar, tapi ntar diam lagi, kasih mainan yang lain kayak gitu. Ya udah bangun ya. Begitu aja dulu vlog dari Poika. Jangan lupa di like, di share, subscribe, terus nyalakan loncengnya. Cepet-cepet. Dadah.